Shalom, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan kita tentang dogmatika 1 atau doktrin tentang Allah dan Alkitab. Kita masih pada pembahasan tentang doktrin tentang Allah. Nah, secara khusus hari ini kita belajar mengenai wahyu tentang Allah. Di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang argumen-argumen logis tentang keberadaan Allah. Pertemuan yang kedua kita belajar mengenai teori-teori tentang keberadaan Allah. Dan di pertemuan yang ketiga ini secara khusus kita bicara tentang wahyu tentang Allah. Yang pertama kita akan melihat adalah apa yang dimaksud dengan wahyu. Kata wahyu dalam bahasa Yunani dari kata apokalipsis, berarti menyingkapkan atau membuka. Jadi wahyu merupakan penyingkapan Allah kepada manusia, di mana ia menyatakan kebenaran tentang dirinya, sehingga tanpa jalan itu manusia tidak akan mengetahuinya. Jadi dari wahyulah kita bisa tahu tentang siapa Allah itu. Dari wahyu Allah lah kita bisa memahami siapa yang menciptakan kita manusia. Nah, setidaknya ada dua jenis wahyu atau dua macam wahyu. Ada yang namanya wahyu umum atau seringkali disebut sebagai general revelation, dan ada juga yang namanya wahyu khusus atau special revelation. Wahyu umum. Wahyu umum adalah penyataan Allah mengenai dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang melalui alam semesta, sejarah dan hati nurani manusia. Jadi artinya bahwa melalui wahyu umum ini, secara khusus melalui alam semesta, kita bisa tahu bahwa Allah itu ada. Karena alam semesta ini tidak mungkin jadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya. Melalui sejarah juga kita bisa tahu bahwa Allah itu memang ada. Dan juga melalui hati nurani manusia, kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada. Itu definisi arti dari wahyu secara umum. Apa pentingnya wahyu umum itu bagi kita? Yang pertama adalah membuat manusia menyadari akan keberadaan Allah. Jadi dari wahyu umum ini kita harusnya menyadari bahwa memang Allah itu ada. Itu pentingnya wahyu umum itu. Pentingnya Allah menyatakan diri secara umum supaya manusia menyadari, manusia percaya bahwa ada yang menciptakan manusia, ada yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah itu. Yang kedua, pentingnya wahyu umum itu adalah membawa manusia untuk berseru dan memuji Allah. Ketika kita menyadari bahwa melalui alam semesta, sejarah, hati nurani manusia, kita sadar bahwa Allah itu ada, kesadaran itu yang harusnya membawa kita manusia untuk kita menyembah Allah, untuk kita memuji Allah. Karena kita sadar dan kita percaya bahwa memang Allah itu ada. Yang ketiga, pentingnya wahyu umum adalah memberikan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Dari wahyu umum inilah kita tahu akan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Sang Pencipta kita itu seperti apa. Karena pengetahuan tentang sifat-sifat Allah ini sangat menentukan dan sangat mempengaruhi cara kita dalam menyembah Tuhan, mempengaruhi tindak tanduk kelakuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu sangat dipengaruhi oleh
sejauh mana pengetahuan kita, sejauh mana pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah itu. Yang keempat, pentingnya wahyu umum adalah untuk mempersiapkan manusia kepada wahyu khusus. Wahyu umum ini hanya sebagai suatu persiapan. Wahyu umum ini hanya kita tahu tentang Allah, tentang keberadaan Allah. Tetapi kita belum mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena yang namanya tahu dan mengenal itu kan sesuatu yang berbeda. Kalau kita hanya tahu ya hanya sekedarnya saja. Tapi yang namanya mengenal itu kan lebih dalam lagi. Nah, melalui wahyu umum ini mempersiapkan kita sebagai manusia ciptaan ini untuk lebih mengenal siapa Allah yang sesungguhnya itu. Jadi wahyu umum ini mempersiapkan kita untuk melihat ataupun mengetahui apa yang dimaksud dengan wahyu khusus itu. Yang terakhir, pentingnya wahyu umum adalah membatasi dosa manusia. Dengan menyadari bahwa Allah itu ada, dengan menyadari akan sifat-sifat Allah itu, maka harusnya menyadarkan kita manusia bahwa Sang Pencipta kita menginginkan supaya kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan firman-Nya. Nah, itu yang menolong kita membatasi dosa manusia. Itu setidaknya 5 pentingnya wahyu umum. Yang kedua sekarang adalah mengenai wahyu khusus, special revelation. Apa yang dimaksud dengan definisi wahyu khusus? Wahyu khusus adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui Yesus Kristus dan Alkitab. Jadi ada 2 cara Allah menyatakan diri secara khusus kepada manusia, yaitu melalui Yesus Kristus dan yang kedua melalui Alkitab. Dan sekarang adalah apa pentingnya wahyu khusus itu bagi kita? Setidaknya ada 3 pentingnya wahyu khusus itu. Yang pertama, menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti tindakan, tujuan, dan kehendak Allah dengan benar. Wahyu khusus, yang namanya khusus, lebih spesial, lebih khusus lagi bagi kita. Setelah kita memahami Allah, memahami keberadaan Allah, memahami sifat-sifat Allah, sekarang kita dituntut untuk bisa mengerti dan memahami apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa tujuan Tuhan bagi kita sebagai manusia yang notabene-nya adalah ciptaan Tuhan. Jadi pentingnya wahyu khusus itu supaya kita mengerti dan mengikuti apa tindakan, tujuan, apapun kehendak Allah dengan benar. Yang kedua, pentingnya wahyu khusus adalah menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengenal Allah dengan baik dan benar. Kalau wahyu umum kita hanya tahu tentang Allah, tahu tentang siapa pencipta kita. Tapi di wahyu khusus ini lebih khusus dan lebih spesial, kita bisa mengenal Allah dengan baik dan benar. Ingat, yang baik itu belum tentu benar. Karena itu kita tidak cukup mengenal Allah dengan baik, tapi kita juga harus mengenal Allah dengan benar. Nah, melalui wahyu khusus, yaitu melalui Alkitab dan melalui Yesus Kristuslah, kita bisa mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Kita bisa mengenal siapa sebenarnya Sang Pencipta kita. Itu hanya melalui wahyu khusus saja kita bisa mengenal
Allah dengan baik dan benar. Pengenalan kita tentang Allah itu sangat mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Mempengaruhi cara kita menyembah Dia. Mempengaruhi juga cara kita bertindak dan berkelakuan dalam menjalani hidup ini. Mempengaruhi juga kepada siapa Allah yang harus kita sembah. Siapa namanya Allah yang harus kita sembah. Itu pentingnya wahyu khusus. Yang ketiga adalah, pentingnya wahyu khusus adalah menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi wahyu khusus ini kita bisa tahu dan bisa mengenal jalan keselamatan. Kalau wahyu umum kita tidak mengenal jalan keselamatan. Kita tidak tahu jalan keselamatan itu. Tapi ketika ada di wahyu khusus melalui Alkitab dan melalui Yesus Kristuslah, kita mengenal jalan satu-satunya untuk kita bisa mengalami dan memperoleh keselamatan itu. Makanya Kisah 4 ayat 12 firman Allah berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dari wahyu khususlah kita bisa memahami dengan baik, mengenal pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah satu-satunya penyelamat kita. Nanti soal keselamatan dan soal Yesus Kristus kita akan mempelajarinya di dogmatika 2 tentang kristologi dan soteriologi. Itu kita akan memperdalam di situ. Tapi secara wahyu khusus kita hanya mengetahui bahwa jalan satu-satunya untuk kita menerima dan mengalami, memperoleh keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus saja. Itu inti pelajaran kita di pertemuan yang ketiga, bicara wahyu tentang Allah. Masih dalam doktrin tentang Allah atau seringkali juga disebut doktrin tentang teologi proper, seringkali disebut seperti itu. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.